maka kita berhak untuk mengambil walaupun tanpa sepengetahuan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu secara virtual untuk mengkaji bersama-sama hadis yang ada di kitab Imam Nawawi, hadis Arba'in. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Baik. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang sudah sampai pada hadis yang ke-8 tentang mengajak syahadat, sholat, dan zakat. Hadisnya berbunyi, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Masih ingat ya, anhuma maksudnya berarti Ibnu Umar dan bapaknya. Bapaknya siapa? Berarti bapaknya ya berarti Umar ya, karena dua-duanya muslim, jadi kita doakan dua-duanya radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, umirtu, aku diperintah, an uqatila, untuk memerangi an-nasa, manusia, hatta, sehingga yashhadu, manusia itu bersyahadat atau bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimu, dan sehingga manusia itu mendirikan as-shalah, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka manusia itu sudah melakukan itu, asamu minni, mereka bebas atau terpelihara dariku. Apanya yang terpelihara? Dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Jadi harta dan darahnya tidak halal bagiku. Illa bihaqqil Islam, kecuali atas dasar hukum Islam. Wa hisabuhum, dan hisab mereka alallahi ta'ala, itu adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kita jelaskan atau kita bahas secara detail ya. Baik, yang pertama umirtu itu kata perintah, aku diperintahkan. Nah, perintah itu adalah tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dari orang yang posisinya lebih tinggi atau sesuatu atau seseorang yang posisinya lebih tinggi dibandingkan yang diperintah. Kalau posisinya sama itu namanya permohonan gitu ya. Jadi namanya kalau posisi antara yang meminta dan yang dipinta itu adalah sama. Kalau posisinya lebih rendah dibandingkan yang diminta itu namanya doa. Nah, ini Nabi diperintah, umirtu, aku diperintah untuk apa? An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Uqatilu di sini tidak diartikan membunuh. Kenapa? Karena membunuh itu kalau kita lihat dari kata dasarnya itu qatala. Qatala itu membunuh. Kalau qatala, jadi kalau kita belajar ilmu shorof gitu ya. Jadi ada fa'ala, ada fa'ala. Jadi kalau fa'ala yufa'ilu, kalau qatala yuqatilu, itu artinya bukan membunuh tapi memerangi. Kemudian ada juga yang lain-lain, ifta'ala wazan ifta'ala, jadi iqtatala, itu artinya saling berperang. Jadi dalam bahasa Arab itu satu kata dasar, jika dia berubah dari segi kata kerjanya, itu bukan hanya berubah dari segi waktu, kemarin, sekarang, besok, atau yang akan datang, tapi juga bisa berubah dari segi makna. Jadi di sini uqatilu itu dari qatala yuqatilu, karena saya jadi uqatilu ya, saya memerangi. Jadi yang dimaksud di sini bukanlah disuruh atau diperintah untuk membunuh, tetapi diperintah untuk memerangi. Nah, memerangi itu tidak selalu berarti membunuh. Nah, ini sambil contoh misalkan Abu Bakar setelah Rasulullah wafat gitu ya.
Abu Bakar ada banyak orang yang kemudian mulai enggan melakukan zakat karena dianggap sebagai upeti dan lain sebagainya. Nah, kemudian Abu Bakar memerangi mereka. Dalam bahasa Arabnya memerangi, ya. Tapi Abu Bakar tidak membunuh mereka. Contohnya adalah Qurrah bin Hubairah, gitu ya. Dia enggan membayar zakat, gitu ya. Kemudian dia ditangkap. Nah, kemudian akhirnya diadili, ya, dan akhirnya dimaafkan, tidak dibunuh. Tapi dalam rangka ini adalah berupaya melakukan sesuatu agar tujuan itu tercapai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini, ya, 3 ini. Jadi melakukan syahadat, sholat, dan zakat, sebagaimana yang tertulis dalam hadis tadi. Nah, perintah agar kita memerangi orang-orang yang sehingga mereka melakukan syahadat atau mengajak mereka bersyahadat, sholat, dan zakat, itu perintah wajib atau perintah anjuran. Nah, pada dasarnya perintah itu bisa berarti wajib, bisa berarti anjuran. Nah, kalau perintah itu adalah perintah melakukan sesuatu yang awalnya dilarang, maka perintah itu menjadi wajib. Ini menurut para ulama. Jadi contoh, memotong anggota badan, misalkan tangan atau jari, memotong anggota badan, itu adalah dilarang pada dasarnya. Tetapi ketika ada perintah khitan untuk memotong salah satu anggota badan, maka itu menjadi wajib karena awalnya memotong anggota badan itu dilarang. Nah, begitu juga dalam konteks memerangi ini gitu. Pada dasarnya memerangi itu dilarang, tapi ketika ada perintah untuk memerangi, maka ini menjadi wajib karena sebenarnya itu awalnya haram atau dilarang. Nah, jadi perintah untuk memerangi dalam hadis ini hukumnya wajib karena hukum dasar memerangi adalah dilarang. Nah, tapi di sini tidak kemudian berarti bahwa kita bisa main hakim sendiri gitu ya. Ya, yang berhak memerangi, yang punya wewenang itu adalah pemimpin. Kalau tadi saya contohkan berarti Abu Bakar pada saat itu adalah sebagai khalifah. Nah, kata umirtu di sini, aku diperintah. Ini kan Nabi diperintah. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu adalah hamba Allah juga. Dia juga mendapatkan perintah itu. Jadi perintah ini bukan hanya untuk kita sebagai umat Islam, tetapi juga untuk Nabi dan untuk umat Islam semuanya. Jadi kita harus sama-sama melakukan kewajiban itu. Yaitu tadi ya, syahadat, sholat, dan zakat. Ini sudah kita pelajari dalam hadis-hadis sebelumnya ya, hadis nomor 2 tentang Islam, iman ya. Nah, ini semakin menegaskan bahwa syahadat, sholat, dan zakat itu adalah rukun Islam yang cukup penting begitu. Baik. Nah, sampai kapan memeranginya? Dikatakan di situ hatta yashhadu. Hatta itu dalam bahasa Arab bisa berarti ta'lil. Li ta'lil, jadi untuk alasan. Jadi ini adalah tujuannya, kita memerangi adalah agar mereka bersaksi atau bersyahadat, agar mereka sholat, agar mereka menunaikan zakat. Ini tujuannya. Jadi ini bisa saja dilakukan satu kali kalau ini hanya menjadi tujuan. Tetapi kalau hatta di sini bermaksud lil ghayah atau batas sampai, jadi kita diharuskan melakukan terus-menerus sampai atau sehingga mereka bersyahadat, sehingga mereka melakukan sholat, sehingga mereka menunaikan zakat. Nah, tetapi ini bisa bermakna dua-duanya. Jadi kita diperintah untuk melakukan atau mengajak orang-orang untuk syahadat, untuk sholat, untuk zakat, secara terus-menerus sampai mereka betul-betul melakukannya. Masih ingat, saya ingatkan sedikit kemarin kita belajar tentang ad-dinu nasihah ya, bahwa dalam hadis yang sebelumnya dikatakan bahwa agama itu adalah nasihat. Jadi ini adalah salah satu bentuk kita saling menasehati. Jadi kita menasehati orang lain untuk tetap dalam Islam, untuk mendirikan sholat, dan untuk mengeluarkan zakat. Nah, yang pertama tentang syahadatain. Jadi syahadatain itu adalah dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini bisa dibagi dua. Jadi yang pertama adalah syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, ini sudah saya jelaskan di hadis yang kedua, bagian 2 ya, bagian iman. Tapi saya review sedikit. Jadi konsekuensi kalau kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, berarti ada 3 hal yang sebenarnya kita lakukan atau kita yakini. Yang pertama adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, artinya kita harus percaya pada keberadaan Allah. Soal di mana itu nanti urusan lain, dan tidak usah terlalu banyak berpikir sesuatu yang kita tidak mampu menjangkaunya. Jadi Allah mengatakan ya, misalkan
Allah istawa di arsy gitu ya. Ya, Allah ya istawa di arsy itu nggak tahu di mana gitu. Tapi percaya bahwa Allah adalah istawa di sana atau istiwa. Jadi kita percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian kita juga percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya Rob. Rob itu kalau ingat kemarin bahwa tauhid itu ada yang rububiyah, itu artinya bahwa Allah Rob itu adalah Tuhan yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur. Jadi lebih kepada kemampuan gitu. Allah melakukan sesuatu. Nah, kita juga percaya tauhid uluhiyah, yaitu bahwa selain Allah itu yang maha pencipta, maha pengatur, maha pemberi rizki dan lain sebagainya. Allah lah, kalau ilah itu adalah sesembahan. Jadi hanya Allah lah yang wajib disembah. Hanya Allah lah satu-satunya sesembahan. Artinya apa? Bahwa selain Allah itu maha besar, maha kuasa, maha segalanya gitu. Dan Allah lah yang wajib kita sembah dan satu-satunya. Kita nggak boleh menyembah Allah kemudian juga percaya atau meyakini ada Tuhan selain Allah, bahkan mungkin menyembah selain Allah. Kita sudah bahas sedikit kemarin tentang syirik ya, ada syirik kecil dan syirik besar. Jadi ini harus kita hindari baik yang syirik kecil maupun besar, karena syirik kecil pun itu juga adalah dosa yang sangat besar. Kemudian syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul ya, atau syahadat Rasul ini adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita mengakui Muhammad adalah Rasulullah, maka konsekuensinya kita harus melakukan perintahnya. Kenapa? Karena perintah yang diberikan oleh Rasul itu adalah perintah Allah. Dan Allah adalah Tuhan kita yang sudah kita akui di syahadat tauhid tadi. Kemudian kita juga harus menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, karena itu adalah larangan Allah. Kemudian ketika kita mengakui bahwa Allah lah, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, maka kita harus membenarkan setiap yang diberitakan oleh Rasulullah. Kenapa ya? Karena dialah Rasulnya. Jadi ketika ada Rasul mengatakan A, B, C, maka yakinlah itu adalah berita yang benar atau sesuatu yang benar. Karena beliau mengatakan itu atas petunjuk atau atas perintah dari Allah. Oleh karena itu, konsekuensi yang selanjutnya, kita tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Nabi. Apalagi kalau itu bertentangan dengan perkataan Nabi. Jadi kalau ada hadis bilang A, kemudian ada orang lain yang bilang B, maka yang harus kita yakini adalah yang A, asalkan hadisnya ini adalah hadis yang sahih, hadis yang benar-benar memang berasal dari Nabi. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan A, ada hadis Nabi mengatakan B, gitu ya, kemudian kita lebih percaya A, maka sebenarnya syahadat kita itu dipertanyakan. Ada yang nggak benar. Kenapa kamu lebih mempercayai orang lain selain Rasulullah, padahal kamu mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi dia lebih tahu yang benar karena dia adalah utusan Allah, sementara orang lain adalah bukan utusan Allah, walaupun itu mungkin dalam tanda kutip mungkin ulama atau mungkin dianggap oleh waliullah dan lain sebagainya. Jadi siapapun itu tidak ada yang kita dahulukan perkataannya di atas perkataan Nabi. Selanjutnya adalah Nabi tidak memiliki kuasa ketuhanan sedikit pun, karena kita bersaksi Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu tidak memiliki kekuasaan apapun kecuali Allah yang berkehendak. Ya, kulla amliku li nafsi naf'an walau darran illa masyaallah. Jadi tidak ada yang memberikan aku manfaat maupun madarat kecuali adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kita lanjutkan hadisnya, fa idza fa'alu dzalik, maka ketika orang-orang itu sudah melakukan 3 tadi, syahadat, salat, zakat, maka haram darah dan hartanya buat kita sebagai seorang muslim. Artinya apa? Dia menjadi seorang yang muslim. Ketika kita menjadi saudara kita sesama muslim, maka itu adalah haram darahnya. Jadi kita tidak boleh menumpahkan darahnya dan kita tidak boleh mengambil hartanya. Nah, tetapi ada pengecualian. Illa bihaqqil Islam, kecuali atas dasar hukum Islam. Jadi kita nggak boleh membunuh atau menumpahkan darah saudara kita sesama muslim kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, orang itu melakukan zina yang zinanya adalah zina muhson. Zina muhson itu adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Jadi hukumannya adalah rajam sampai meninggal. Jadi seorang muslim itu boleh dibunuh kalau dia melakukan zina muhson, karena itu adalah hukumannya adalah rajam sampai mati.
Kemudian yang kedua adalah kisos. Ya, ketika seseorang muslim membunuh muslim lainnya dan telah terpenuhi syarat kisosnya, misalkan dia sudah balik, ya, dia melakukan dengan sengaja dan lain sebagainya. Nah, kalau dia melakukan hal ini, nah maka dia juga boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah orang Islam yang keluar dari agama Islam. Tetapi catatannya adalah bahwa sekali lagi bahwa kita tidak bisa main hakim sendiri karena kemudian dia membunuh seseorang gitu ya, maka kita terapkan hukum kisos, kita bunuh dia, tidak bisa gitu. Tetapi harus melalui negara atau kekuasaan yang diberi ya, seperti hakim misalkan untuk memutuskannya. Nah, yang pertama tadi berarti tidak boleh membunuh kecuali yang ini ya, seorang muslim tidak boleh dibunuh atau darahnya ditumpahkan kecuali karena alasan-alasan ini. Yang selanjutnya juga tidak boleh diambil hartanya, haram hartanya atau haram bagi kita mengambil harta orang muslim lain. Nah, kecuali atas dasar hukum Islam. Apa yang diperbolehkan diambil? Yang pertama adalah zakat, ya. Nah, dalam Quran disebutkan khudh min amwalihim shadaqah, yaitu tahhiru ma tuzakkihim biha. Jadi ambillah ya dari harta-harta mereka sedekah atau zakat ini. Jadi ini berhak diambil. Kalau dia tidak mau mengeluarkan, kita berhak mengambilnya. Tapi ingat sekali lagi, tidak boleh juga main hakim sendiri. Kemudian yang kedua adalah istri boleh mengambil harta suami. Nanti penjelasannya lebih detail. Yang ketiga adalah orang tua boleh mengambil harta anaknya. Yang keempat adalah hutang, gitu ya. Yang kelima adalah hak atas warisan. Nah, baik, yang zakat sudah saya jelaskan ya, dasarnya bahwa boleh gitu ya, negara punya hak untuk memaksa gitu ya seorang muslim untuk hartanya diambil karena itu adalah zakat yang hak, ada hak orang lain di sana, sehingga negara berhak untuk mengambil sebagian dari harta itu sesuai dengan kadar zakatnya. Yang kedua, istri boleh mengambil harta suami. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah. Jadi Hindun bin Utbah itu menghadap atau masuk ya. Siapa Hindun bintu Utbah? Ini adalah imratu Abi Sufyan, istri dari Abu Sufyan. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka kemudian Hindun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, suaminya itu adalah rajulun syahihun, yaitu laki-laki yang rakus lagi kikir. Jadi suaminya ini pelit. La yu'tini minan nafaqah, dia tidak memberikan aku nafkah, ma yakfini, yang mencukupiku, wa yakfi baniya, dan cukup buat anakku. Illa, kecuali ma akhadtu min malihi, kecuali aku mengambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya si suami ini. Fahal alayya fi dzalik min junah, apakah aku berdosa melakukan hal itu? Faqala, kemudian Rasul menjawab, khudhi min malihi, khudhi, ambillah min malihi, dari harta suamimu itu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, atau bisa diartikan secukupnya. Ma yakfiki, apa yang mencukupi kamu, kebutuhanmu, wa yakfi baniki, dan cukup juga buat kebutuhan anakmu. Jadi hadis ini menjadi dasar bahwa kalau suami kita tidak memberikan nafkah yang cukup sementara dia punya hartanya, sementara dia ada, gitu ya, maka kita berhak untuk mengambil walaupun tanpa sepengetahuan dia. Mengambilnya seberapa banyak ya, sesuai dengan kebutuhan kita dan anak kita atau yang menjadi tanggungannya dari suami ini. Kemudian orang tua juga boleh mengambil harta anaknya. Jadi ini hadisnya dari Aisyah kalau nggak salah ya, inna min atyabi ma akala rajulu, sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang laki-laki, min kasbihi, adalah dari hasil usahanya, wa waladuhu min kasbihi, dan anak itulah adalah hasil dari usaha orang tua atau usaha seseorang. Kemudian dalam hadis lain, ini hadisnya disahihkan oleh Hafidz Abu Thahir, waladur rajuli min kasbihi min atyabi kasbihi, anak seseorang itu adalah hasil dari usahanya, itulah sebaik-baik usaha. Fakulu min amwalihi, maka makanlah dari harta mereka. Jadi kita diperbolehkan mengambil atau memakan harta anak kita. Kemudian dari Amir bin Shu'aib, ya, ia berkata bahwa ada seorang mendatangi Nabi
Lalu berkata Rasulullah, aku memiliki harta dan anak, namun orang tua membutuhkan hartaku. Rasulullah menjawab seperti apa? Wa anta wa maluka, kamu dan hartamu itu adalah liwalidika, milik orang tuamu. Inna auladakum min atyadi kasbikum, sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu. Fakulu min kasbi auladikum, makanlah dari hasil usaha anak-anakmu. Nah, hadis ini yang paling bawah ini adalah hasan. Jadi kalau dalam urutan hadis itu ada hadis yang sahih, ada juga hadis yang hasan. Nanti ada juga hadis yang sampai yang dhaif ya. Nah, itu hadis yang lemah. Jadi kalau yang sahih yang tingkatannya paling tinggi. Nah, ini hadisnya hasan. Nah, tapi karena ada hadis-hadis lain yang mendukung, ini bisa disebut sahih karena ada hadis lain, sahih li ghairihi. Jadi sahih karena dikuatkan ada hadis-hadis. Makanya ini saya tulis semuanya. Nah, ulama mengatakan bahwa kita boleh mengambil atau memakan harta anak kita ya dengan syarat tidak menghabiskan harta dari anak kita. Jadi bukan mengambil semuanya begitu ya. Kemudian juga bukan mengambil yang jadi kebutuhan anak sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi. Kemudian tidak boleh mengambil harta itu dengan tujuan untuk diberikan pada orang lain. Jadi ini untuk kebutuhan dia. Nah, ada yang pernah bertanya begitu, sebenarnya kita itu punya kewajiban tidak untuk menafkahi orang tua? Iya, kalau orang tua kita sudah tidak bisa bekerja atau sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan. Jadi kalau misalkan contoh misalkan ibu kita ya, nafkahnya ibu kita itu adalah kewajiban dari yang ada pada bapak. Tapi kalau misalkan si bapak ini sudah tidak bekerja atau mungkin sakit atau mungkin sudah tidak ada, maka itu menjadi kewajiban dari anaknya. Nah, ini ulama ada yang menganalogikan atau membuat urutannya adalah sesuai dengan hak waris gitu ya. Jadi kalau hak waris yang terbesar adalah di anak, maka ketika orang tua tidak mampu memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, maka yang berkewajiban memberi nafkah adalah anaknya. Nah, kemudian dalam hadis-hadis lain dikatakan bahwa ketika kita mempunyai harta, ya, maka yang wajib kita nafkahi adalah orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Jadi kalau suami ya berarti istri, anak gitu ya. Kemudian setelah itu adalah orang tua, kemudian adalah yang dekat, dan selanjutnya kata Nabi semacam itu. Jadi kemudian ke saudara, mungkin kakek dan lain anak ya, ke orang tua, kemudian kakek kalau masih ada, kemudian ke samping-samping ya, kalau dari orang tua ke kanan kiri gitu ya, saudara, paman dan lain sebagainya. Jadi yang lebih dekat itu adalah yang lebih berhak terhadap nafkah kita kalau kita punya kemampuan untuk menafkahi. Baik, ini yang terakhir. Jadi yang terakhir tadi wa hisabuhum 'alallah. Jadi hisabnya perhitungan itu biarlah Allah yang menghitungnya. Jadi tidak usah kita ya wallahu a'lam gitu. Contoh misalkan kayak gini. Dia syahadat, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya dia syahadat itu beneran nggak sih atau pura-pura saja ya. Udah biarkan hisabnya biar Allah gitu. Yang kita lihat ya dia syahadat ya berarti sudah dia haram darahnya dan hartanya buat kita, karena ketika dia bersyahadat berarti dia sudah muslim gitu. Jadi dia sudah di luar itu ya kita nggak tahu gitu. Jadi tidak perlu kemudian kita kamu beneran nggak sih, ikhlas nggak sih dan lain sebagainya, tidak usah. Jadi yang biarkan Allah yang yang memutuskan begitu. Kemudian yang kedua catatannya adalah tidak perlu mengkapling surga. Artinya apa? Kalau kamu tidak begini, kamu akan masuk neraka. Terus, kalau kamu mau masuk surga, begini. Jadi seakan-akan saya yang masuk surga, kamu masuk neraka gitu ya. Akan berbeda kalau kemudian ini dalam rangka kita mengingatkan. Makanya kita cukup menyampaikan apa yang kita tahu, yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Jangan memaksakan itu gitu. Apalagi itu apabila itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya khilafiyah atau banyak perbedaan pendapat di situ. Misalkan, wah kamu sholatnya begini tuh nggak benar gitu ya, harusnya begini gitu. Padahal mungkin ada hadis lain begitu ya, yang terkait furu'iyah gitu. Misalkan contoh terkait bagaimana cara bersedekap, bagaimana cara tangan kita bergerak ketika takbir Allahu Akbar dan lain sebagainya. Jadi cukup sampaikan yang kita nggak benar. Masih ingat yang sebelumnya ya, bahwa ketika kita tahu gitu ya satu hadis atau satu hukum,
yang kita punya dasar, maka peganglah itu sebagai sebuah kebenaran dan sampaikan, tidak usah nunggu paham segala hal baru menyampaikan, tapi sampaikan sejauh yang kita tahu. Dan jangan lupa, jangan anti terhadap kebenaran yang saat ini kita belum tahu. Misalkan, besok ada yang kasih tahu, oh ada hadis yang ini loh, ternyata boleh loh bersedekap itu agak naik ke sini karena bunyinya adalah di dada misalkan. Nah, jangan anti kalau misalkan ada yang seperti, oh iya berarti memang ada ini ada variasi gitu yang diperbolehkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi mungkin begitu. Kita tetap berpegang teguh atas apa yang kita tahu, lakukan yang kita nggak benar karena kita punya dasar, sampaikan kebenaran itu, dan catatan yang terakhir, jangan anti terhadap kebenaran lain yang mungkin kita belum tahu saat ini. Maka sering-seringlah ketika kita mengutarakan pendapat kita akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itu dulu, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.